Selamat sore semuanya. Hari ini saya ingin membahas tentang tindak asusila atau perundungan atau pelecehan terhadap anak kecil. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah apa sih yang disebutnya anak gitu kan? Anak ini jadi kalau dia ini sebagai korban itu batasan usianya 17 tahun ya, mohon diingat sebagai korban. Akan tetapi sebagai pelaku itu maksimal 14 tahun. Kemudian apakah anak sebagai pelaku dapat ditahan atau dipenjara? Inilah yang akan saya bahas. Baru-baru ini ada kejadian di mana seorang anak SD dirundung atau adanya perundungan oleh rekan-rekannya, disuruh untuk sodomi kucing. Akhirnya anak ini stres, sakit, dan kemudian meninggal dunia. Pertanyaannya adalah apakah pelakunya itu dapat ditahan? Kita bahasnya adalah bahwa pelakunya ini adalah teman sekolah, artinya usia SD dari umur 7 tahun hingga 13-12 tahun, artinya di bawah 14 tahun. Apa yang mesti dilakukan? Mereka memang ditangkap alias ditahan, akan tetapi tidak boleh lebih dari 1 hari atau maksimal 7 hari. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh penyidik adalah mengembalikannya kepada orang tua, atau apabila lebih dari 7 tahun hukumannya itu dimasukkan ke dalam lembaga anak-anak untuk mendapatkan pelatihan, mendapatkan etika, kemudian moral, agama, dan sebagainya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari di masa depan para pelaku tersebut. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh orang tua korban? Yang bisa dilakukan oleh orang tua korban adalah meminta kepada jaksa penuntut umum nantinya jika naik kepada pengadilan untuk meminta ganti kerugian kepada negara ya, karena ini anak-anak kemungkinan tidak ada pengadilan ya. Jadi minta kepada kejaksaan untuk meminta ganti rugi kepada negara dengan proses-proses dan syarat yang ditentukan oleh negara melalui kejaksaan. Nah, sementara apabila korbannya anak, kemudian pelakunya adalah orang dewasa. Nah, ini pernah kejadian waktu saya di Purwokerto, di mana seorang anak SMP menjadi korban asusila pelecehan orang dewasa. Awalnya anak ini diminta untuk membantu di warung nasi Padang, tapi yang jelas warung itu bukan orang Padang, hanya makanannya makanan Padang, sejenis makanan Padang. Diminta untuk mengelap daun, kemudian lama-lama diajak untuk menonton video porno. Setelah menonton video porno, kemudian adanya sentuhan-sentuhan, kemudian dicium-cium, kemudian adanya oral terhadap anak tersebut. Kemudian anak tersebut juga disuruh mengoral orang dewasa ini. Dan kejadian itu berlarut hingga orang dewasa ini meminta dia, anak tersebut, untuk memanggil kawannya dan dilakukan hal yang sama. Nah, apakah ini tidak membahayakan? Sungguh sangat membahayakan. Akhirnya 2 orang ini melapor kepada kantor saya di Purwokerto, dan kita melaporkan kepada kepolisian setempat, yaitu tingkat kabupaten di Polres. Di Polres laporan memang diterima, tapi 2 kali datang bilangnya adalah bahwa banyaknya perkara, kemudian tidak diladeninya kami, sehingga sedikit marahnya saya. Kenapa aparat penegak hukum tidak segera mungkin untuk menangkap pelaku? Karena apa? Setelah saya cek lokasi TKP kejadiannya persis di depan sekolah SMP. Bisa saudara-saudara bayangkan berapa banyak lagi korban yang akan
menjadi rusak masa depannya. Karena ini penyakit menular. Ketika anak itu udah keenakan, keasikan, kemudian akan menagih dan menagih terus. Ya, awalnya seperti itu, banyaknya yang menyimpang perilaku seksualnya. Akhirnya karena lambannya aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian yang menangani perkara tersebut, saya datangi TKP, datangi RT setempat, datangi RT di mana korban berada, kemudian juga ke Bau itu semacam kepala RW ya, RW. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan Kades setempat. Akhirnya saya putuskan untuk mendatangi pelaku dan meminta pelaku itu untuk mengakui perbuatannya, dan saya giring ke polsek setempat yang jaraknya hanya sekitar 20 meter dari TKP. Betapa menyedihkan negara ini sebenarnya ketika tidak ada orang yang berani untuk bersuara, ketika tidak ada orang yang berani untuk membela anak kecil masa depan bangsa. Waktu itu saya tidak ada takut sama sekali, karena saya pikir saya juga punya anak, bagaimana kalau kejadian itu di anak saya. Dan saya juga tidak menyangka menjadi viral, tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya setidaknya tidak ada korban berkelanjutan, tidak ada korban lainnya, dan ibu-ibu SMP di sekitar lingkungan tersebut juga mendapat ngerasa aman dan nyaman. Saya himbau kepada saudara-saudara semuanya, ketika ada kejadian di depan mata kita, ya, tolong bersuara, tolong bergerak, ajak masyarakat, ajak mereka untuk menuntut keadilan apa yang terjadi di depan mata kita. Jangan putus asa. Tidak semua aparat penegak hukum itu mengabaikan, akan tetapi kalau kita sudah bersuara, pengabaian itu akan lenyap dan kita sebagai warga masyarakat dapat melindungi masa depan anak cucu kita ke depannya. Dan jika tidak, silakan bertanya pada diri Anda sendiri, dan silakan Anda khawatir di mana anak Anda berada saat ini. Saya himbau sekali lagi, jangan takut, berjuanglah, bersuaralah, dan kemudian bela mereka. Terima kasih.